Desa Kembang Jajar ini mayoritas di sini untuk produksi pertanian, sawit dan karet. Nanti kita lihat profilnya, profil kantor desa, dan ada juga KUD untuk di masyarakat sekitar. Mari kita saksikan liputannya. Desa Kembang Jajar, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebuah desa yang dipimpin oleh Bapak Yudi Herianto. Desa yang meningkatkan sarana dan prasarana, yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik, secara berkelanjutan dengan mengalokasikan sebuah dana desa secara amanah. Dana desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 72, ayat 2, nomor 6, tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Semenjak dibawa kepemimpinan Kepala Desa Kembang Jajar, sudah mengalami banyak perubahan, kemanfaatannya terhadap warga. Dijelaskannya sesuai surat edaran Bupati, warga diharuskan memiliki tempat cuci tangan di depan rumah. Dan warga diharuskan meningkatkan perilaku hidup bersih, khususnya warga setempat, dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait pencegahan penularan virus COVID-19. Kepala Desa Kembang Jajar menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di pemerintahan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royong dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Kembang Jajar, kepengurusan dan tujuan dalam menjalankan wewenang yang ikut berperan dalam kehidupan lingkungan sekitar. Ketua RW dan Ketua RT juga memiliki hak kewajiban untuk kepengurusan dan tujuan di dalam menjalankan tugasnya di masing-masing lingkungan. Sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dimulai dari kesehatan, pendidikan, agama dan lain-lain, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Kembang Jajar. Perekonomian yang ada di Desa Kembang Jajar, mayoritas sebagai petani dan kebun, diantaranya juga jenis usaha pedagang. Kepala Desa Kembang Jajar menerapkan dan mewujudkan perangkat desa yang profesional, responsif, transparan dan akuntabel. Menjaga harmonisasi antar pemerintahan dengan masyarakat, sehingga tercipta sebuah komunikasi yang aktif dalam rangka menentukan segala kebijakan maupun keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kembang Jajar, nama Yudi Herianto. Untuk menghimbau kepada jajaran perangkat desa dan masyarakat Desa Kembang Jajar, tentunya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam COVID-19 ini tentunya belum sudah, tapi memang kita sudah diperbolehkan untuk berkerumun maupun untuk tidak pakai masker. Untuk masyarakat Kembang Jajar tetap mematuhi protokol kesehatan.
harapan kami ke depan masyarakat Kembang Jajar tetap bersatu untuk perekonomian, untuk menggalang kesatuan dan kesatuan tentang perekonomian, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat Kembang Jajar. Tentunya harapan kami ke depan, masyarakat tetap gotong royong, jaga malam harus diutamakan. Karena apa? Jaga malam itu adalah kunci utama untuk kenyamanan kita semua. Kita tidak bisa berpangku tangan maupun melepaskan rasa tanggung jawab kita kepada Babin Kantimas dan Bapak-Bapak Limas untuk Desa Kembang Jajar. Tentunya keamanan dan kenyamanan itu ada di Desa Kembang Jajar. Tentunya masyarakat Desa Kembang Jajar yang bisa mengondisikan dan bersatu untuk kenyamanan desa kita. Tentunya harapan kami ke depan untuk desa kami maupun untuk jalan kami, jalan kabupaten ini, tentunya terima kasih sekali atas pemberian desa, atas jalan kabupaten ini. Harapan kami ke depan, tolong pemerintah untuk merawat. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya jalan desa ini yang kami di pelosok ini diangkat, diberikan jalan kabupaten ini, tentunya bangga. Kami selaku kepala desa dan masyarakat semuanya kami sangat bangga sekali. Tapi harapan kedepannya untuk perawatan jalan-jalan yang di desa ini yang sudah menjadi jalan kabupaten ini, tolong untuk ke depan diperhatikan. Dan kami sangat berterima kasih untuk anggaran dana BLT yang 40% diberikan oleh masyarakat kami dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami sangat berterima kasih, tentunya dana 40% yang dianggarkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang di Kembang Jajar senilai 40% ini dan diterima oleh KPM 102 orang, tentunya sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi masyarakat kami yang di masa-masa sekarang, masa-masa COVID-19 ini, tentunya banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibatasi. Alhamdulillah, dengan adanya dana 40% ini, masyarakat kami yang menerima sekarang ini bisa mengatur ekonominya dengan baik. Dan yang kedua, dengan adanya dana 20% untuk pertahanan pangan yang ada di Desa Kembang Jajar ini, kami alokasikan untuk untuk budidaya ikan lele. Dan alhamdulillah ikan lele ini berjalan dengan baik dan menanam ubi kayu sebesar seluas 5 hektar ini tentunya sangat mendukung untuk program-program kami untuk pertahanan pangan. Harapan kami ke depan, pemerintah selalu memikirkan masyarakat. Pada umumnya seluruh Indonesia ini dan Oki selalu maju, selalu bersinergi. Dengan adanya dana-dana ini, alhamdulillah untuk masyarakat kami, masyarakat Kembang Jajar khususnya, sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Bupati dan Gubernur dan Bapak Presiden tentunya. Alhamdulillah desa kami sekarang sudah sangat banyak menerima BLT ini dan sangat bermanfaat. Dan kami terima kasih kepada rekan-rekan dari TV Lampung, RNTV, tentunya untuk mengambil dokumen ini dan untuk mengupload di desa-desa kami. Semoga TV RNTV ini selalu maju dan kami mohon doanya selalu istiqomah di jalan yang benar. Walitobik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suryadi Sipahutar, selaku dari Bendahara PKK. Di sebelah saya itu Ibu Ketua PKK Desa Kembang Jajar, Ibu Yani Nurlaili sebagai Ketua PKK. Di sini kami akan menunjukkan pupuk cair. Pupuk cair ini adalah salah satu alternatif dari desa kami, Desa Kembang Jajar, untuk mengatasi
susahnya pupuk dan harga mahal serta langkanya pupuk yang kami dapatkan, karena pada dasarnya Desa Kembang Jajar itu adalah mayoritasnya penghasilan kami dari pertaniannya. Jadi untuk mengatasi itu, seluruh desa Kembang Jajar memanfaatkan limbah sampah organik yang berasal dari sampah masyarakat yang dari rumah tangga, kemudian dari makanan-makanan diolah menjadi pupuk cair dengan menggunakan MPS. MPS itu adalah mikroba pengurai sampah. Demikianlah penggunaan MPS ini yang kami lakukan, dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Panen yang dihasilkan oleh petani Desa Kembang Jajar alhamdulillah sampai meningkatkan ekonomi keluarga kami. Harapan kami dari Ketua Tim PKK Desa, dengan penggunaan pupuk MPS ini bisa menanggulangi dari pupuk-pupuk yang sudah tidak bersubsidi. Semoga dengan ini kita bisa tambah maju dan bisa mengangkat desa kita dari hasil pupuk MPS ini. Semoga dengan pupuk MPS ini, pupuk mikroba penguraian yang dari sampah menjadi pupuk cair, bisa berkembang dan bisa berguna untuk desa kita, khususnya umumnya untuk desa tetangga dan sekitarnya. Kenapa harus pupuk MPS? Karena salah satu keunggulannya adalah MPS ini akan menekan biaya produksi karena didapatkan dari hasil sampah-sampah organik yang berasal dari sampah-sampah ibu rumah tangga. Biasanya nasi-nasi sisa makanan itu akan kita buang. Jadi sekarang dengan adanya MPS, mikroba pengurai sampah, MPS ini akan berfungsi sebagai menguraikan sampah-sampah itu, akan menjadi pupuk cair yang akan kita semprotkan ke dalam tanam-tanaman, sehingga dengan adanya MPS ini akan meningkatkan daya produksi pertanian, tetapi merendahkan atau menekan harga produksi yang dimiliki petani. Artinya ketingkatan kesejahteraan petani akan lebih meningkat. Jadi saya harapkan dengan adanya pengguna MPS ini yang sedang kami kembangkan di Desa Desa Kembang Jajar akan mampu diikuti oleh desa-desa di sekitar kami, lebih dekatnya, dan umumnya desa-desa yang ada di Indonesia. Demikianlah kenapa kami harus memilih MPS. Semoga Anda juga ikut pilihan kami. MPS lebih baik. Desa Kembang Jajar. Desa Kembang Jajar. Jaya. Desa Kembang Jajar Jaya. MPS pun ada di hati kita. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Sekdes ini ya, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Mujianto. Bapak Mujianto selaku Sekdes di Desa Kembang Jajar ini. Pak, bisa diceritakan sedikit sih Pak tentang lahan kita ini dari ketahanan pangan ini berapa sih luasnya Pak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Desa Kembang Jajar adalah program pemerintah yang mendapatkan dana bantuan dana desa. Yeah. Itu untuk ketahanan pangan yang sekitar 20%. Ya. Yeah. Itu kita realisasikan adalah untuk ketahanan pangan penanaman ubi. Iya. Penanaman ubi ini kita seluasnya 5 hektar untuk penanaman, yang kita gunakan untuk penanaman ubi ketahanan pangan. Kemudian yang sekian persennya juga diberikan dibelanjakan adalah untuk hewani, yaitu lele dumbu. Ikan lele ya, bibit ikan lele, pengembangan ikan lele itu. Terus sistem di sini untuk ubi kayu ini seperti apa Pak? Sistemnya adalah dikelola kepada kelompok tani di sini, ya. Kemudian nanti setelah hasil panen terakhir itu bagi hasil. Bagi hasil. Ya. Terus harapan kedepannya Pak, selaku Sekdes di sini nih, itu seperti apa Pak? Ke depan untuk dana desa itu mudah-mudahan ketahanan pangan lebih diprioritaskan. Jadi nanti bisa kita kembangkan yang lebih banyak dengan ketahanan pangan yang lain. Mungkin banyak contoh untuk ketahanan pangan yang tahun depan itu kita bisa beralihkan ke hewani. Jadi rencana adalah ke nanti hewan sapi. Oh iya. Iya. Terus Pak, satu lagi Pak, nama Sekdes kita nih Pak,
Selama beliau menjabat seperti apa sih Pak sosok beliau? Ya, Kembang Jajar selama kami menjabat sebagai sekretaris desa adalah ya memang perkembangannya lebih baik dan sangat berkembang. Untuk sosok kepala desa kita itu ya, Pak? Iya, semuanya setiap kepala desa yang menjabat adalah melanjutkan program-programnya, kemudian berkembang daripada kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa. Oke, terima kasih Pak atas wawancara ketahanan pangan di Ubi Kayu ini. Nah itu tadi wawancara saya dengan Pak Kepala Desa, Sekdes di desa Kembang Jajar ini. Nah di sini ada ketahanan pangan. Mohon kiranya untuk masyarakat membantu menyupport program-program di Desa Kembang Jajar ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian Maulana Priyana. Nanti setelah ini ini kan baru setengah bulan Pak. Nah setengah ini makanya kita kasih urai ini supaya si pakan ini dia mekar Pak, mekar di sinilah. Jadi si ikan di perut dia, posisi ikan dia tidak ini, kalau dia kering posisi dimakan, setelah banyak kena air dia pecah di perut. Karena pembengkakan dari ini, penguraian dari bubuk tersebut, makanya kita urai dulu supaya dia mekar. Setelah mekar, ditunggu kita sampai 20 detik. Ketika pakan ini mekar, kita kasih ke ikan. Jadi sehingganya ikan tersebut ketika ikan itu makan, walaupun dia kenyang nggak akan ini. Kalau kita nggak kasih tambahan, pasti kan kering nih Pak, kering. Ketika dia makan, kena air, mekar, pecah perut. Makanya budidaya lele ini sangat susah sekali Pak. Ya pemirsa, masih melanjuti liputan kita. Nah di sini udah ada kolam ikan lele, budidaya ikan lele itu salah satu ketahanan pangan di Desa Kembang Jajar ini. Nah sudah ada kepala desa kita. Pak, bisa dijelaskan sedikit sih Pak tentang pengelolaan budidaya ikan lele ini seperti apa? Budidaya ikan lele ini pada dasarnya ikan yang sangat sulit sekali, tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik seluruh masyarakat Kembang Jajar, kolam lele ini mulai dari awal Pak kita Pak. Bukan kolam lele pada dasar orang-orang itu budidaya ikan lele cukup dimasukkan ke dalam ikan, dimasukkan ke dalam air, membangun dalam kolam, bisa tidak Pak sebenarnya. Pada dasarnya di sini memang pakai metode-metode dari awal. Contohnya dengan pengolahan air dengan probiotik dengan bikinan sendiri Bapak RT, dengan media yang sangat luar biasa. Walaupun toh itu ada di lingkungan kita, tapi alhamdulillah untuk lele ini sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk planktonnya Pak. Dan air kalau kita lihat dari air pertama ini Pak, ini air rawa Pak. Air rawa setelah masuk di kolam ini, alhamdulillah dengan Pak RT kita, Pak Eko ini, kita ubah menjadi air yang sangat berguna untuk si lele tersebut. Dalam artian kalau kita bisa dilihat di kanan mikrokrup, ini planktonnya sangat luar biasa Pak ini Pak. Apa fungsi plankton itu? Plankton itu adalah untuk pengganti makanan Pak. Seperti kalau kita manusia ini adalah nyamian untuk makanan ringan. Nah inilah Pak, dengan adanya budidaya lele di Kembang Jajar ini, alhamdulillah Pak Eko ini memang sudah menguasai ilmunya perihal ikan lele, dan mudah-mudahan ikan lele ini dengan kurun waktu 60 hari bisa panen, panennya banyak dan bermanfaat untuk masyarakat kita Kembang Jajar. Ini di satu kolam ini ada berapa benih? Kalau untuk ini Kak Pak, karena ini lele ini dengan ukuran 4 meter kali 12, jadi kita tidak boleh lebih dari 12.000 Pak. 12.000. Iya. Jadi ketahanan pangan kita ada 5.000 benih ya Pak ya? Ada berbagi 50.000 benih Pak. Ya, 50.000 benih dengan 3 titik kolam tersebut. Tapi kita menggunakan kolam 2 sistem Pak. Ya. Kolam yang pertama kolam tanah. Ya. Seluas berapa Pak Sekdes? 20 meter persegi, dan kolam-kolam plastik yang kayak gini ada 2 titik Pak. Ada 2 titik. Terus harapan ke depannya nih Pak, adanya budidaya ikan lele ini dari ketahanan pangan seperti apa Pak? Yang jelas harapan kami ke depan memang sangat berharap sekali dengan pemerintah. Pertahanan pangan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat kami. Tentunya di masa-masa COVID sekarang ini pekerjaan banyak
batasi dan alhamdulillah bisa dalam kadus satu ini bisa berbudidaya lele ini, mudah-mudahan tambah maju, tambah sukses, jaya untuk masyarakat semua. Amin. Oke, terima kasih Pak, wawancara singkat kita ini tentang budidaya ikan lele ini ya Pak ya. Nah, semoga di desa kita ini tambah maju, tambah sukses, tambah jaya. Jaya. Amin, 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 amin. Ya, itu tadi wawancara singkat kita dengan budidaya ikan lele ini dari ketahanan pangan. Kiranya untuk masyarakat sekitar, mohon itu tadi bantuan atau support mendukung program-program kepala desa kita. Semoga kita bisa bersatu untuk memajukan desa Kembang Jajar ini. Sekian Mawana Prianto RN TV Lampung. Di sini liputan kita mengenai BLT dan sudah ada di sebelah saya narasumber Bapak Eko selaku penerima BLT di desa Kembang Jajar ini. Nah, bisa ini Mas dimanfaatkan untuk apa nih Mas BLT kemarin Mas? Ya, alhamdulillah BLT kemarin cair selama 3 bulan sekali. Sangat berguna untuk kami masyarakat kecil. Ya, intinya buat beli sembako lah Pak. Beli sembako kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan sehari-hari. Kalau boleh tahu nominalnya berapa? 3 bulan kan? 3 bulan 900 Mas. 900. Iya. Terus harapan kedepannya nih Mas selaku penerima BLT seperti apa? Ya, diharapkan ada bantuan-bantuan lain untuk masyarakat kami ini, masyarakat kecil. Ya, yang jelas sangat membantulah untuk kami. Ya, Mas, satu lagi sih Mas, sosok kepala desa kita Bapak Yudi Herianto ya Mas ya. Iya. Itu selama beliau menjabat di mata masyarakat itu seperti apa sih? Alhamdulillah baik Pak. Di masyarakat ya cukup guyur rukun sama masyarakat, saling sapa sama masyarakat. Intinya bertanggung jawab lah Pak. Bertanggung jawab, ya. Oke, terima kasih Mas atas wawancara sedikit kita ini. Semoga bermanfaat, menerima BLT terus dimanfaatkan yang berguna ya Mas. Iya. Ya, itu tadi wawancara saya dengan Mas Eko selaku penerima BLT di desa Kembang Jajar ini. Kiranya untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Sekian Mawana Prianto RN TV Lampung. Ya, itu tadi tentang desa Kembang Jajar di sini. Nah, di desa ini sangat unik, ada pembuatan pupuk organik yang diinspirasikan oleh kepala desa kita. Lalu ada kantor KUD tadi, sejarah-sejarah KUD yang dikelola dengan masyarakat sekitar. Nah, di sini mayoritas petani dan nanti tadi sudah kita lihat kita wawancarai BLT dan ketahanan pangan. Sekian kru RMTV bertugas, saya Mawana Prianto, salam RMTV Lampung. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RMTV Lampung.